Jangan lupa Peter Hesgate itu Zionisme Kristen. Dia konservatif, radikal, evangelis, dan pihak yang selama ini mendorong memang perang dengan Iran. Mereka menggambarkan ini seperti pasukan tentara-tentara Amerika Serikat itu seperti diurapi oleh Yesus. Mohon maaf Bang, saya nggak mau ngomong soal agama sebenarnya, tetapi ini dilakukan oleh Peter Hesgate. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Peter Hesgate sudah menyebut ini perang salib. Dia sudah menyebut ini perang apokaliptik, perang nubuat akhir zaman. Israel ini anjing liar Bang, yang sengaja dilepaskan Trump tuh untuk mencaplok dan menggigit negara-negara Teluk. Karena kemarin tuh ada bom yang kemudian setelah dari bom itu membentuk awan jamur Bang, di quote. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Beliau adalah pengamat hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar, Bung Pizarro Gosalidos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Samad. Akhirnya kita ketemu ya. Sehat Bang? Sehat. Saya cuma lihat nih wajahnya Abang di TV. Bang, ini kan menarik ya, perkembangan semakin menarik setelah terpilihnya pemimpin tertinggi baru. Mustabab ya. Dan saya lihat ketika terpilih itu Israel dihadiahkan rudal ya. Tiba-tiba meluncur. Dan yang lebih menarik lagi kalau kita lihat eskalasinya bukan menurun, semakin meningkat. Ada beberapa negara NATO saya lihat sudah mulai mendukung walaupun bukan dalam perang, misalnya menyiapkan pangkalannya. Kemarin kalau nggak salah lihat ada kapal induk NATO juga yang bergerak ya. Prancis kalau nggak salah Bang ya. Prancis. Kalau menurut Bang Pizarro nih, apa yang bakalan terjadi nih di perang Iran, Israel, Amerika? Apakah eskalasinya semakin meningkat? Atau dengan gencarnya Iran mengirim rudal, ini membuat Amerika sudah mulai berhitung? Betul, iya. Bang, sekarang kalau kita lihat ya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Peter Hesgate sudah menyebut ini perang salib. Wah. Dia sudah menyebut ini apokaliptik, perang apokaliptik, perang nubuat akhir zaman. Jangan lupa Peter Hesgate itu Zionisme Kristen. Dia konservatif, radikal, evangelis, dan pihak yang selama ini mendorong memang perang dengan Iran. Karena di internal Amerika Bang, itu terpecah dua. Ada yang masih rasional, berpikir moderat, ini bukan perang yang harusnya kita lakukan, karena kita akan terjebak. Perang panjang kepada Iran. Karena apa? Dulu Irak saja, Saddam, yang tidak memiliki masyarakatnya militansi seperti Iran, itu perang 8 tahun Bang. Amerika habis 2 triliun US dollar. Luar biasa. Itu 2003. Itu Irak ya. Yang tidak bisa dibandingkan dengan kemampuannya Iran. Dengan Iran gitu ya. Karena dia nggak punya milisi-milisi faksi-faksi jihad lah kayak gitu ya. Faksi punya perlawanan. proksi-proksi ya. Proksi-proksi gitu. Itu dia 8 tahun kan 2003 sampai 2011. Habis dia 22 triliun US dollar gitu. Banyak kalangan di Amerika Serikat yang berpikir ini seharusnya tidak kita lakukan. Apalagi dulu Donald Trump naik menjadi presiden. Jualannya apa Bang? Tidak cawe-cawe isu Timur Tengah. Iya betul. Itu kan yang kemudian membuat komunitas Arab misalkan di Amerika kan memilih dia. Karena melihat Joe Biden itu justru terus mendukung genosida yang terjadi di Gaza gitu. Dan sekarang itu dipatahkan dengan orang-orang evangelis, Zionisme Kristen di tubuh pemerintahan Trump yang mengatakan kita harus perang dengan Iran karena ini nubuat akhir zaman. Gitu ya. Mereka menggambarkan ini seperti pasukan tentara-tentara Amerika Serikat itu seperti diurapi oleh Yesus. Mohon maaf Bang, saya nggak mau ngomong soal agama sebenarnya, tetapi ini dilakukan oleh mereka. Gitu ya. Ini dilakukan oleh Peter Hesgate yang sekarang anggota Partai Demokrat ada 30 itu kemudian meminta Kongres melakukan investigasi ini. Karena kan Amerika itu sekuler Bang. Saya pernah menjadi wartawan freelancer untuk Amerika Serikat, sebuah media Amerika Serikat. Mereka ini kan sekuler, tidak boleh ada harusnya netralitas agama. Nggak boleh ada nasir agama di dalam. Tidak boleh ada nasir agama kayak gitu ya. Dan tentara Amerika itu kan nggak semuanya orang Kristen. Ada Islamnya juga. Betul. Ada Islamnya juga. Tiba-tiba mereka direkonstruksi bahwa ini perang salib, this is crusade. Nah, jadi sekarang kalau tadi Abang bertanya apa ini akan sebentar atau akan lama, kalau naganya sudah disetting ini perang akhir zaman, ya berarti mereka sudah berpikir akhir zaman Bang. Gitu. Ini permulaan saja dan ini dikatakan Menteri Pertahanan loh. Ini perang salib, the biblical war. Apakah Menteri Pertahanan itu menyampaikan untuk punya tujuan agar supaya memancing negara-negara NATO untuk ikut
bergabung di Amerika. Makanya dia sampaikan itu supaya yang lain ini mau bergabung. Karena kan selama ini NATO nggak mau bergabung. Iya. Apakah kira-kira ada kesana atau? Iya, arahnya kan ke sana, gitu. Kan kalau kita lihat kan sebenarnya nih Eisenhower ya dulu ya politisi Amerika. Ketika Perang Dunia yang kedua ya, dia bikin judul buku tuh The Crusade in the Europe. Perang salib di Eropa. Ketika negara-negara Eropa berhasil menang atas Nazi Jerman. Dia mengatakan ini kemenangan perang salib loh. Dan itu kemenangan perang salib bagi bangsa Eropa yang berhasil lepas dari cengkraman Nazi Jerman. Nah, kalau kita lihat sekarang apakah ini arahnya menuju agar NATO terlibat untuk sana? Ya, kita bisa melihat itu memang untuk mendorong negara-negara NATO yang punya kesamaan visi dan ideologi untuk bersama-sama bertempur dengan Iran. Karena apa? Kosnya terlalu besar kalau hanya Amerika sendiri, Bang. Kita lihat dulu ketika serangan ke Gaddafi, itu kan serangan NATO, itu bukan Amerika Serikat toh. Nah, itu kan NATO itu yang mendapatkan restu dari Dewan Keamanan. Jadi ada aliansi militer di situ. Ya, karena ini Bang, ini terkuras ini duitnya Amerika Serikat ini. Per hari aja Bang, anggaran militer Amerika Serikat untuk perang melawan Iran ini 2 miliar US dollar. Atau 34 triliun. Per hari itu loh, 34 triliun. Ya, kalah tuh Bang MBG Bang. Kalah Koperasi Merah Putih. Kalah kalau apalagi kalau itu perang 1 hari 2 hari. Ini udah Iran tahu betul ini, ya, bagaimana psikologisnya Amerika Serikat. Dia memang sengaja memperpanjang perang, Bang. Karena kalau kita bicara tentang teori asymmetric war, Bang, teori asymmetric konflik, Bang, banyak sekali tesis ditulis jurnal-jurnal militer, bagaimana yang lemah atau yang dianggap lemah bisa memenangkan pertarungan dengan yang besar, atau yang kuat. Caranya apa? Membuat perang ini menjadi panjang. Gitu ya. Kita udah lihat Bang, Taliban, Afghanistan, 20 tahun. Perang Vietnam, ya, bertahun-tahun. Gaza sekarang Bang, yang tadinya Netanyahu berpikir sebulan akan selesai, nggak selesai. Sekarang 2,5 tahun. Betul. Karena ini teori asimetris. Jika Anda melawan pasukan yang kuat, caranya adalah dibikin panjang. Sebaliknya Bang, yang kuat kalau ingin memenangkan pertarungan dibikin pendek. Gitu. Tetapi ini kan tidak terjadi Bang. Bahkan analisis skenario dari berbagai ahli militer di Amerika Serikat, perang ini paling minimal itu bisa 100 hari Bang. Artinya dia keluar 200 miliar US dollar. Kalau Amerika sendiri ya? Amerika sendiri, yang itu setara dengan 3.700 triliun. Dan itu kalau terjadi pasti akan gejolak ekonomi di dalam Sekarang negeri. udah gejolak Bang. Makanya kenapa Trump bilang this war will end very soon. Kan kata Trump ya, itu bukan dia benar-benar ingin mengakhiri perang, dia pengen memberikan pesan kepada pasar, perang ini akan selesai. Maka Anda jangan begitu panik, Anda jangan takut, ya, jangan panik buying. Jangan meningkatkan harga karena kami akan selesaikan ini secara singkat. Walaupun Trump juga nggak tahu bagaimana perang ini akan selesai secara singkat, Bang. Jadi perkataan Trump perang ini akan selesai itu karena udah terjadi gejolak di Amerika Serikat, Bang. Harga-harga sudah naik di Amerika Serikat. Apalagi dengan Hormuz ditutup, ada krisis energi, ya. Makanya banyak orang mengatakan Trump itu menciptakan perang yang tidak bisa dia keluarkan sendiri. Dia nggak punya exit plan sekarang. Nggak punya ya? Nggak punya exit plan dia. Satu-satunya mungkin exit plan-nya, dia menyatakan kita sudah menang dan dia Betul. pergi. Ya, self-claim Bang ya. Gitu. Dan itu bisa terjadi ya. Dia mencoba mengatakan kemenangan, victory. Ya, kan dia bisa bilang misalkan Ali Khamenei sudah gugur, ya. Kemudian kita sudah meluncurkan fasilitas rudal atau nuklir Iran. Persis ketika Juni 2025. Kan dia bilang gitu, kami sudah selesai memenangkan perang karena fasilitas nuklir sudah kami hancurkan. Ternyata sekarang dia pakai narasi yang sama, berarti Juni itu nggak selesai nuklir itu. Betul. Gitu. Karena Iran ini memang sudah bersiap sejak 79, dia disebut sebagai negara perang. Jadi sejak revolusi Islam, dia sudah mempersiapkan negaranya untuk perang panjang ya? Betul. Iran ini negara yang memang memiliki visi ke depan itu. Dia tahu Bang, ini dia di tengah ancaman Amerika Serikat. Ya, dia di tengah ancaman kekuatan global. Satu-satunya ya harus berdikari. Ya, makanya kan disitulah dia mulai mengembangkan fasilitas nuklir, mengembangkan senjata nuklir, ya, mengembangkan uranium, teknologi rudal, dan kalau kita perang ini kita bisa melihat itu berhasil. Hasil modernisasi alutsista mereka yang dikembangkan selama 50 tahun ini. Iya. Bang Pissarro, kan menarik tadi kalau kita lihat waktu perang Libya yang menjatuhkan Gaddafi, itu kan NATO terlibat. Tapi kan ada mandat dari Dewan PBB. Betul, itu. Ini kelihatannya NATO udah mulai, walaupun nggak terang-terangan ya, kalaupun dia terlibat, tapi kan nggak ada mandat dari Dewan PBB. Itu bagaimana pertanggungjawaban internasionalnya? Iya, tetapi sekarang Bang, kita melihat ya, sekarang gerakan internasional itu udah mengarah kepada unilateral. Artinya dia tidak memerlukan konsensus. Dari PBB. Donald Trump melakukan serangan kepada Iran, apakah dia menerima mandat PBB? Bahkan mandat Kongres pun tidak.
Kan dia kan baru mendapatkan persetujuan Kongres baru belakangan ini. Itu pun waktu vote hampir berimbang Hampir ya? berimbang Iya. karena kan komposisi Republik dengan Demokrat kan sangat tipis, Bang. Iya, iya. Di Amerika Serikat gitu. Dia tidak memerlukan mandat PBB itu. Dia tetap melakukan serangan kepada wilayah Iran ya. Bukan tidak mungkin negara-negara Eropa juga akan melakukan hal yang sama. Tapi problematikanya kan, Bang, beda nih, Bang. Kalau Amerika itu kan presidensial. Dia tuh dipilih 4 tahunan. Oke. Negara-negara Eropa ini kenapa kemudian belum berani, Bang, menyetujui? Dia ingat dia parlementer. Oposisi pasti gerak bahwa Anda menyalahi konstitusi dan dia bisa dijatuhkan. Itu kan juga selaras, Bang, kenapa negara-negara Eropa itu nggak masuk board of peace. Karena itu dianggap bertentangan dengan konstitusi negara mereka. Sekalipun mereka sekutu Israel, Jerman. Jerman tidak hanya mengakui Palestina, dia juga memberikan suplai militer sampai sekarang kepada Israel. Tapi Jerman bilang apa? BOP ini itu bertentangan dengan konstitusi kami. Karena ketika Jerman masuk aliansi internasional, kita harus setara dengan negara yang lain. Sedangkan di BOP kan Donald Trump di atas sangat dominan, negara-negara lain hanya menjadi under aja, Bang, di bawah Donald Trump. Nah, itu yang membuat kenapa Italia, Jerman, kemudian Inggris itu tidak masuk BOP. Karena ini berpengaruh pada kekuasaan mereka di sana. Beda dengan kita ya, senang masuk BOP. Jadi jongosnya Trump. Bang, ini kan menarik kalau dilihat bahwa sejak tahun 79 ketika revolusi Islam berhasil menumbangkan rejim monarki, Iran itu berubah menjadi sebuah negara yang punya kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng kan. Dia mempersiapkan dirinya sehingga dia tidak tergantung dengan negara lain. Saya lagi berpikir ya, di sana itu kan apa ya, dia tidak tergantung negara lain, maka setidak-tidaknya dia harus mengelola negaranya sendiri sehingga dia bisa survive ya. Menurut Bang Pissarro nih, sebagai orang yang berpengalaman di Timur Tengah, apa yang membuat Iran itu bisa survive padahal dia di embargo sudah 40 tahun kira-kira kalau saya nggak salah? Iya, karena dia punya konsep kemandirian dan marwah gitu, Bang ya. Marwah. Dignity dia punya gitu. Ya, dia punya rasa untuk dia gini, Bang. Ini juga secara sejarah dia kan di Persia. Oke. Persia itu pernah perang sama Bizantium, ya Romawi Timur. Kalau itu Bang agak sulit kita tafsirkan sebagai orang Indonesia, Bang. Karena kita bukan peradaban yang unggul sebelumnya. Itu agak susah saya menafsirkannya, Bang. Ini bisa kita jelaskan ke orang Turki yang punya Ottoman dulu. Ya kan dia kan saya kerja di kantor berita Turki ya. Dia bilang apa? Ya. Dia aja menganggap Eropa di bawah dia. Karena Utsmani itu kan dulu menguasai wilayah Eropa. Iya, Ya. Utsmani. Maka dia nggak takut itu sama Uni Eropa. Dia nggak takut itu sama Jerman, sama Inggris. Kenapa? Ya lu tuh di bawah gua. Gitu. Jadi ada perasaan marwah ke apa ya, Bang ya? Perasaan tidak minder gitu. Jadi mungkin Bang, itulah pentingnya kita mengetahui jati diri kita ya. Itu jati diri, gitu karakter ya? kita. Karakter ya. Nah, itu yang kita nggak miliki ya. Itu kita nggak miliki, Bang. Sebenarnya kita miliki di founding fathers kita. Tapi kan kita terputus nih sama founding fathers sekarang, Bang. Bahkan politik bebas aktivitas disebut-sebut sekarang udah tercoreng kan karena kita dianggap masuk BOP yang itu sangat didominasi oleh Amerika Serikat. Kita sebenarnya punya karakter, Bang. Bung Karno umur 10 tahun Indonesia bikin Asia Afrika. Zaman-zaman dulu ya. Zaman dulu kita ada Agus Salim, Sahrir, Natsir, Hatta. Mereka ditawarin hubungan diplomatik sama Israel aja ditolak. Padahal kita saat itu sedang membutuhkan pengakuan asing kan. Israel itu pertama kali, Bang, menawarkan normalisasi ke Indonesia 479. Karena kan dia baru berdiri sebagai negara haram 48. Dia langsung tuh Charles Wiseman, kemudian Ben Gurion mengirim kabel diplomatik ke Soekarno-Hatta dan mereka mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Kalau kita bicara diplomasi, Bang, pengakuan selamat pada Indonesia itu berarti resiprokal. Kita juga harus mengakui mereka. Timbal balik ya. Timbal balik ya. Tapi apa yang mereka katakan? Bung Hatta dan Bung Karno kemudian mencoba mencari jalan tengah. Ya, karena ini bagaimanapun ini sebuah pengakuan pada Indonesia dan apa yang mereka lakukan, mereka cuma mengatakan thanks tanpa pengakuan. Luar biasa ya. Kita udah punya dignity, Bang. Punya semangat kita itu. Jadi para founding fathers kita itu sebenarnya punya dignity ya. Betul. Beda dengan setelah itu ya, mulai agak kehilangan dignity kita. Sekarang ini emang karena faktor pendidikan, faktor jati diri yang membuat kita tuh kita ya belajar dalam perang Iran ini ya, bahwa mereka 79 revolusi ya dan kemudian mulai kan fasilitas nuklir itu dibangun sejak itu, Bang. Dia sudah berpikir 50 tahun ke depan. Visioner betul mereka. Bahwa perang yang akan terjadi adalah perang pertarungan nuklir. Perang teknologi ya. Perang teknologi, peran sains ya. Maka tidak aneh menurut saya di Iran itu seorang anggota parlemen minimal harus S2. Dan banyak dari kalangan saintis, Bang.
Itu menandakan bahwa Iran ini sebenarnya negara yang punya peradaban jauh lebih hebat daripada negara-negara lain ya. Kira-kira. Betul, iya. Karena mereka ini kan Persia. Ya, mereka punya unggul lah dalam segi militer. Kan Salman Al Farisi dulu kan dari Persia yang punya teori parit itu dalam berperang gitu. Nah ini kalau lihat ke negara kita agak sedih ya kan. Anggota DPR kita bahkan ada pemimpin bupati segala macam terlibat ijazah palsu, ya kan, kayak gitu ya. Anggota DPR kadang dibilang paket C tidak jelas. Makanya kita nggak perdebatan yang sangat ideologis, yang berkarakter gitu di DPR. Bahkan pemimpin kita kadang-kadang pelangak-pelongo, kita nggak ngerti apa yang dia tuju. Bang, ada yang menarik nih, setelah terpilih nih pemimpin tertinggi. Pasti abang lebih tahu nih si karakter pemimpin tertinggi Iran yang baru anaknya Ali Khamenei. Ini apakah bisa kita tafsirkan dengan terpilihnya beliau ini semakin memperlihatkan ketegasan atau ketegasan serta daya perang Iran itu semakin besar dibandingkan ketika ayahnya. Pemilihan Mujtaba Khomeini, Bang, kenapa beliau yang dipilih ya? Karena beliau yang paling siap. Di antara mula-mula yang lainnya. Kenapa? Kalau secara umur dia lebih junior dibanding yang lain-lain yang sebagainya. Atau ulama-ulama yang lainnya, Bang, dia lebih junior muda. Dia. Ya ada Ali Reza Arafi misalkan tuh lebih yang kemarin menjadi ketua Dewan Sementara Rahbar ya. Setelah Ali Khamenei wafat, ya itu sebenarnya lebih senior gitu. Tapi kenapa beliau yang dipilih ini? Karena beliau paling siap, yang siap mati lah. Yang siap bertarung habis-habisan dengan Amerika Serikat. Ya kan? Kenapa? Ya dia terahnya Ali Khamenei, yang dia pasti belajar banyak dari ayahnya, bagaimana ayahnya menyusun konsep ideologi di Iran dan kemudian berkembang secara teknologi. Dan kedua, jangan lupa, Bang, dia lebih radikal. Lebih radikal ya? Lebih radikal, lebih militeristik. Ya, karena gini, Bang, setelah terjadi serangan kepada Ali Khamenei, kan Iran memutuskan tidak ada lagi diplomasi dan negosiasi kepada Amerika Serikat. Beda dengan Ali Khamenei, Bang, dia masih membuka keran dialog. Jadi kalau bapaknya lebih diplomatis ya? Lebih diplomatis kan. Itu yang juga kemudian dikritik ya, bahwa dialog yang selama ini dilakukan oleh Amerika itu hanya buying time bagi Amerika untuk melumpuhkan kekuatan di Iran. Ngulur-ngulur waktu aja. Ngulur-ngulur waktu aja. Dan ini kan kemudian kalau kita sekarang itu nggak mau mereka tuh diplomasi. Karena merasa udah berkali-kali kan dibohongi, ditipu. Ya, bahkan yang serangan terakhir kan itu di putaran ketiga loh. Lagi negosiasi loh. Seminggu sebelumnya Oman mengatakan ada progres baik. Bahkan Trump mengatakan seperti itu. Nah ini tipuan Trump ya. Trump tuh suka mengatakan ada progres yang baik, ada kemajuan. Padahal dia sedang mempersiapkan. Nah itu tipuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan Iran belajar. Makanya kemudian Mujtaba Khomeini kan langsung tancap gas itu. Makanya. Ketika beliau dipilih, Bang ya. Langsung tancap gas, perang sampai sekarang itu tidak berkesudahan. Dan ini memang perang atrisi, Bang. Perang atrisi itu bagaimana tadi Iran yang dianggap lebih lemah itu menguras ongkos militernya Israel dan Amerika Serikat, Bang. Karena dia tahu, ya kalau Israel dan Amerika Serikat ini terkuras, maka mereka akan berhenti untuk berperang. Dan itu adalah bentuk kekalahan mereka. Ya, kayak gitu. Dan misalkan, makanya kan yang diserang ini, rudal-rudal yang dikirim kepada Israel, itu sebenarnya bukan rudal-rudal unggulnya Iran, Bang. Itu belum. Iya, itu masih rudal menengah ke bawah lah ya. Karena apa, Bang? Untuk menguras Iron Dome. Kalau habis Iron Dome baru dia mulai serangan. Iron Dome, Bang, sekali tembak, Bang, kan ada 9 slot itu ya. Itu $1 juta. Bayangkan sekarang udah dihambur untuk menangkis. Betul, $1 juta. Dia belum selesai perang di Gaza. Perang di Gaza itu Israel habis 350 miliar shekel atau 1.600 triliun. Apalagi saya lihat dia memperluas perannya ke Lebanon saat ini. Sekarang ke Lebanon, ke Hezbollah ya kan, ke Masyarakat Lebanon kayak gitu. Jadi Iran itu belajar juga dari para pejuang Gaza ini, kayak kelompok H ini, kelompok H ya, gitu ya. Dia murah, Bang. Kelompok H ini saya pernah ngobrol sama mereka, itu cuma 4 juta roketnya. $200. $200-300. Tapi dihalau oleh Iron Dome, ya sekali tembak $1 juta, Bang. Bayangkan, ya kan bodoh itu bener Netanyahu itu. Makanya sekarang kan udah gejolak di intra-Amerika Israel itu udah gejolak, Bang. Orang-orang udah pergi ke luar negeri, orang-orang udah mengajukan visa kepada Eropa karena mereka bilang udah nggak ada harapan di Israel. Ekonomi hancur, apalagi dengan perang ini, yang pasti Iran tuh kan lebih kuat dari kelompok yang ada di Gaza. Ya, makanya ini perang yang betul-betul menguras energi dan sumber daya milik Amerika Serikat dan Israel. Bang Bisaro, tadi kan menarik ketika Menhan menarik perang ini kepada isu agama. Apakah ini justru juga tidak membawa negara-negara Teluk akhirnya yang selama ini menjaga jarak dengan Iran, akhirnya mulai berpikir-pikir nih untuk
memberikan fasilitas-fasilitas kepada Amerika untuk melanjutkan perang ke Iran? Justru saya lihat gini Bang, negara-negara Teluk ini sebenarnya ini udah mulai tidak percaya dengan Amerika Serikat. Sekarang kan di GCC Bang, di internal Dewan Negara Teluk itu kan mulai menafsirkan ulang bagaimana hubungan kita dengan Amerika Serikat. Karena ternyata mereka tuh kayak dijorokin bertempur dengan Iran. Dan ini menurut saya skenario-nya Amerika Serikat dan Israel. Menurut saya perang Amerika Serikat ke Iran ini perang untuk membenturkan Iran dengan dunia Arab. Gitu. Karena kalau dua-duanya hancur, dua-duanya habis, Bang, Israel akan semakin mudah mewujudkan misi negara Israel Raya. Maka tidaklah kebetulan, Bang, seminggu sebelum serangan Amerika Serikat ke Iran, Mike Huckabee, duta besar Amerika Serikat untuk Israel, kan mengatakan Israel punya hak biblical. Dia pakai istilah biblical untuk menguasai atau mencaplok wilayah Timur Tengah. Sekarang tinggal, menurut saya ini momentum yang pas negara Teluk untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat atau tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat. Karena terbukti tidak memberikan apapun bagi mereka. Tidak ada insentif yang... Tidak ada insentif, ya. Bahkan situ mereka akan ditinggalkan. Gitu saja ketika Iran membombardir, ya kan. Tempat-tempat di wilayah Teluk, ya kan. Dan Amerika Serikat kan tidak melakukan apapun kepada mereka. Nggak melakukan perlindungan, ya. Tidak melakukan perlindungan, karena memang itu misinya mereka. Belum lagi kalau saya dapat berita, Bang, apa benar, tolong diklarifikasi. Ada sebagian cara Amerika dan Israel itu melakukan provokasi, ya. Pecah belah, misalnya dia yang mengirim rudal ke negara Teluk, tapi seolah-olah itu dari Iran. Apa itu betul terjadi? Itu memang betul terjadi, dan ini kan sudah agenda Mossad sejak lama. Operasi bendera palsu, Bang. Seolah-olah diserang oleh musuh padahal dia melakukannya. Karena itu tadi ya, hubungan Israel dengan negara Teluk, Bang, itu kan udah mulai berjarak. Kalau kita lihat ya, dulu saya masih ingat betul, Saudi itu kan mau normalisasi dengan Israel. Tapi sekarang kalau kita lihat MBS atau Saudi, itu udah malah perang kata-kata dan retorika melawan Israel, Bang. Sekarang gitu. Kemudian juga di internal kayak Uni Emirat Arab aja, yang sekutunya Israel, Bang, udah ada sayup-sayup, Bang, di dalam internalnya. Apakah kita perlu melanjutkan Abraham Accord? Kan mereka kan 2020 normalisasi kan, di bawah skema Abraham Accord. Karena apa? Israel ini anjing liar, Bang. Yang sengaja dilepaskan Trump tuh untuk mencaplok menggigit negara-negara Teluk. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Israel di negara Teluk, melakukan genosida itu atas persetujuan Trump sebenarnya? Pasti. Yang tentu di belakang Trump itu ada kelompok pro-Zionismenya, AIPAC dan sebagainya. Menurut saya Trump itu dikendalikan oleh kelompok Zionis. Bukan dia yang mengendalikan Israel. Dan perang yang dilakukan Amerika Serikat pada Iran, ini kan dorongan Netanyahu. Karena setiap presiden Amerika Serikat itu kan dilobi. Sejak era Clinton, Obama, ya kan, George Bush untuk kemudian melakukan serangan pada Iran. Cuma kan mereka nggak punya bukti. Iran tuh mengembangkan fasilitas nuklir. Berkali-kali gagal, berkali-kali tidak direken, baru di era Trump. Semua keinginan Netanyahu itu di say yes oleh Donald Trump. Kayak gitu, Bang. Makanya kenapa ini Netanyahu itu betul-betul memanfaatkan, mumpung Trump masih berkuasa. Dia untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Israel, untuk membakar Timur Tengah, melakukan genosida Gaza, menghabisi Iran, dan lain sebagainya. Bang Bisaro, ini berita juga yang saya dapatkan, konon kabarnya Mojtaba itu ya, agak dekat dengan pemimpin-pemimpin negara Teluk, termasuk MBZ, ya, Raja Salman, dan lain sebagainya. Apa benar? Iya, karena gini, Bang, rivalitas Sunni Syiah menurut saya sekarang di beberapa negara Arab itu udah nggak ada, udah mulai mengendur, Bang. Gitu ya. Dalam 5 tahun terakhir menurut saya, makanya saya heran kok kemudian ini terjadi perang antara Iran dengan negara Teluk. Padahal hubungan mereka tuh baik-baik saja selama ini. Ya, walaupun ada tadi, Bang, perbedaan antara Sunni dan Syiah ya. Contoh, Bang, 2023 Saudi resmi melakukan normalisasi dengan Iran setelah putus hubungan beberapa tahun dengan Iran. Dengan mediasi Cina. Di situ nanti kemudian bertepatan dengan penyelenggaraan KTT Arab Cina. Ya, Cina untuk pertama kali bersama Arab Saudi itu menggelar konferensi tingkat tinggi, Bang. Tahun 2003 di Riyadh. Normalisasi juga. Qatar tetap membuka hubungan komunikasi itu dengan Iran. Bahkan Qatar kan dulu diblokade oleh negara-negara Arab, Bang. Salah satunya apa? Karena dekat sama Ikhwan, karena dekat sama Iran. Ya, kayak gitu. Uni Emirat Arab juga. Nah, itu juga ada komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di Iran ya selama ini. Jadi sebenarnya tidak begitu ada friksi menurut saya di antara mereka. Tapi kenapa tiba-tiba ini kemudian meledak? Saya melihat ini persaingan geopolitik dan geoekonominya Amerika Serikat dengan Cina. Baru-baru ini menarik, Bang, Senator Republik Lindsey Graham, ini senator pro Israel, pro Trump ya, Zionis lah dia itu ya. Dia mengatakan dia menyetujui perang ini karena apa? Kalau kemudian Venezuela sudah kita habisi,
udah mereka udah kuasai, lalu kemudian Iran juga kita kuasai, kita mendapatkan 30% cadangan minyak dunia. Jadi maksudnya bisnis ini. Jadi perang ini tujuannya ekonomi juga ya sebenarnya, menguasai ekonomi. Iya, untuk memutuskan jaringan minyak Cina ke berbagai negara-negara blok timur. Kayak gitu. Kan Iran dan juga Venezuela, Bang, itu tadi cadangan minyaknya 30%. Oke. Dan ini sangat kuat. Dan itu juga salah satu incaran dari Amerika Serikat. Sekarang Venezuela, Bang, saya misalkan Bang kemarin dapat informasi, Bang, saya punya teman Al Jazeera, wartawan Al Jazeera, dia ngisi pelatihan jurnalistik di Kuba, Bang. Kata dia di Kuba sekarang, itu sehari-hari itu mati lampu, Bang. Iya betul. Karena tidak ada listrik. Karena selama ini mereka di backup oleh Venezuela. Sekarang di blok ya dia punya itu. Sekarang di blok, dan Venezuela untuk pertama kalinya selama beberapa puluh tahun melakukan ekspor minyak ke Israel. Itu karena Amerika sudah kuasai di sana. Amerika sudah kuasai. Kan sekarang kan terjadi kompromi, Bang. Setelah Maduro jatuh, tumbang dan ditangkap, Venezuela kan nggak punya pengalaman perang kayak Iran nih. Iya. Dia nggak punya pengalaman perang. Tentaranya mungkin juga memble itu. Iya. Akhirnya sekarang naik. Sakau tentaranya. Negara narkoba kan gitu. Sekarang, Bang, wapresnya Venezuela kan jadi presiden ad interim dia, Desil Rodriguez. Itu bisa dikatakan udah give up sama Trump. Takut juga dia dimadurokan. Makanya dia kompromi aja. Kompromi aja dia. Gitu, tidak ada perlawanan. Gitu. Nah, ini ingin dilakukan di skenario Iran, tapi kan miskalkulasi, Bang. Dia lupa bahwa ini bangsa Persia. Iya, karena gini, Donald Trump menurut saya agak percaya diri, oposisi di Iran itu kuat. Masalahnya di Iran itu ada oposisi, tapi bukan oposisi yang bisa menggigit, Bang. Yang bisa langsung muncul. Ya makanya kemarin dia memprovokasi ya, sehingga dia kan Khamenei dibunuh, dia berharap masyarakat Iran bergejolak, khususnya kelompok oposisi, dan kemudian mengambil alih pemerintahan yang ada di Iran. Ternyata tidak. Ternyata tidak, gitu. Ternyata dukungan kepada Mojtaba ini lebih kuat saya lihat ya. Mojtaba lebih kuat. Walaupun ini menarik, Bang. Mojtaba ini misterius. Iya, jarang muncul di media. Tidak pernah muncul, Bang. Tidak pernah memberikan pidato publik, tidak pernah menyampaikan wawancara, ya. Cuman dia memang menguasai jaringan intelijen dan militer di IRGC. Oke. Karena dia anggota IRGC ketika perang Iran-Irak. Jadi dia ini sebenarnya punya pengalaman tempur juga. Punya pengalaman tempur. Kan nggak mungkin seorang rahbar, Bang, supreme leader, dipilih tanpa dia punya kemampuan teknis militeristik. Gitu. Ingat, Bang, dalam konsep Iran itu, supreme leader itu, Bang, itu di atas presiden. Ya. Dia bisa menurunkan dan bisa menaikkan presiden. Dia menentukan kita perang atau damai. Dia mengatur bagaimana konsep perang mereka di kawasan. Jadi dia menguasai segala hal, gitu ya. Jadi bukan harus sekedar ulama ya? Bukan sekedar ulama, itu juga harus kan. Kan si Mojtaba Khomeini ini udah dianggap marja dia. Marja itu pemimpin tertinggi gitu. Dan itu kemudian akhirnya dia terpilih ya. Karena itu tadi dia punya pengalaman tempur, punya pengalaman militer, dan kebanyakan dia bermain di balik layar. Mojtaba Khomeini gitu. Makanya sebenarnya juga menarik. Kok tiba-tiba dia langsung terpilih? Kan emang teknis ya, ada pemilihan dari Dewan Pakar 88 orang gitu kan. Gitu ya. Tapi kan kayak nggak ada tuh pertemuannya. Gitu ya. Tiba-tiba udah terpilih tuh. Menarik. Mojtaba Khomeini ya, dan Mojtaba Khomeini ini sekarang menjadi incaran dari Donald Trump untuk juga dieksekusi. Tapi persoalannya itu kan bukan person di Iran itu. Ya, walaupun si Ali Khamenei itu gugur, Mojtaba Khomeini gugur, itu pasti ada pelanjutnya. Sama kayak di Hamas. Syekh Ahmad Yasin gugur, Rantisi gugur, Ismail Haniyeh gugur, Sinwar gugur, tetap aja itu perang. Gitu. Nah, ini yang kesalahan paradigma Barat ya dalam geopolitik Timur Tengah, yang mereka mengatakan perubahan itu bisa dilakukan dari jatuhnya pemimpin. Gitu. Dan tesis itu sekarang sudah tidak terbukti kalau kita dalam isu Iran, isu Gaza dan lain sebagainya. Bang, menarik tadi Bang Pisaro menyatakan Mojtaba ini bukan orang sembarang, dia paham betul tentang dunia intelijen. Ya. Kalau kita lihat bahwa perang ini selain perang teknologi kan perang intelijen banyak. Kalau kita lihat, selama ini kita mengenal bahwa Mossad, CIA itu adalah orang punya badan intelijen yang hebat, yang tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Bang Pisaro nih, apakah saya menganggap itu mitos? Apakah mitos itu terbukti sekarang bahwa itu sebenarnya cuma mitos? Buktinya dia tidak bisa meluluhlantahkan Iran dalam waktu tempo yang singkat. Karena kan kalau dia punya intelijen bekerja dengan bagus, maka sebenarnya perang ini nggak perlu berlangsung lama. Kira-kira menurut Bang Pisaro gimana? Kelemahan Mossad dan CIA inilah sebenarnya mereka juga lahir dari konstruksi bagaimana Barat memandang Islam, ya kayak gitu ya. Mereka selalu kadung bergerak untuk mematikan figuritas, bukan sistemnya.
Oke. Makanya dia berhasil membunuh Ali Khamenei karena pas itu ada jaringan Mossad di situ. Ya, karena Mossad itu tidak mungkin bergerak tanpa operator lokal. Selalu seperti itu. Dia melakukan infiltrasi ya. Infiltrasi gitu. Ya sama juga kan di Gaza gitu juga. Kan tokoh-tokoh di Gaza banyak yang terbunuh. Itu kan pasti juga mereka punya mata-mata. Sama ketika Hania meninggal di Iran, kira-kira begitu Pak? Iya, sama. Itu kan Hania itu kan udah di kantor Garda Revolusi Iran, tapi bocor. Iya. Dan menurut saya itu ada oknum intelijen Iran yang menjual informasi ini kepada Amerika Serikat dan Israel. Yeah. Tetapi kan itu tadi Bang, ini kan mereka itu bukan mengandalkan pada figuritas. Oke. Ya, dan banyak berkali-kali juga yang terbaru nih Bang, Yeah. 180 guru dan anak-anak kecil di SD yang terbunuh Yeah. oleh Iran. Itu Amerika udah mengakui, sumber di Amerika Serikat Bang. Kalau kita baca Axios, CNN, ada kemudian kesalahan teknis intelijen. Sehingga mereka kemudian salah memprediksi lokasi-lokasi yang menjadi serangan, dan ternyata itu sekolah dasar. Gitu. Ternyata mereka mengakui ada kekeliruan, ada kesalahan. Berarti tidak akurat ya Tidak intelijennya. akurat intelijennya ini, ya seperti itu. Dan di Iran Bang, mau tahu Bang siapa yang menjadi aktor intelijennya Bang? Kelompok Yahudi yang ada di Iran. Oke. Yahudi itu bagaimanapun dia ada semacam perasaan kebanggaan tanah airnya Bang. Israel gitu ya. Dan Mossad memanfaatkan keberadaan mereka di Iran untuk menjadi agen mata-mata. Iya, karena kan di sana ada komunitas Yahudi kecil di Komunitas Iran itu Yahudi ya. iya ada ya di Isfahan Iya. dan sebagainya kayak gitu. Itu ada. Jadi itu yang bisa komunitas- dimanfaatkan. Itu yang dimanfaatkan. Dan menurut saya sekarang Iran pasti akan bersih-bersih intelijen Bang. Makanya kemudian kemarin pemilihan rahbar kan tidak diumumkan secara terbuka. Ya kan tiba-tiba Khamenei, Mustafa Khamenei itu kemudian terpilih. Dan Mustafa Khamenei belum tampil sekarang setelah terpilih. Iya, biasanya kan orang menyampaikan pidato ini enggak, Pidato minimal rekaman Bang. Iya. Gitu. Tapi ini tidak dilakukan karena menurut saya ini perang udah intelijen. Udah perang intelijen. Dan Iran juga ngebaca ya bagaimana sekarang Amerika Serikat, Mossad dan CIA itu kemudian mencoba menebarkan jaring-jaring mereka yang ada di Iran. Tetapi relatif sampai sekarang menurut saya itu gagal. Ya, untuk melumpuhkan sistem politik Iran dan kemudian mendorong masyarakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah Iran. Bang Bisaro, kalau misalnya perang ini terus berkembang dan Amerika tidak menemukan titik untuk memenangkan dalam tempo yang cepat, apakah ada kemungkinan dia melakukan serangan darat untuk menyelesaikan perang ini? Itu yang sedang dipertimbangkan secara serius oleh Trump. Karena perang udara, Bang, ini bukan soal masalah ini tidak bisa ditaklukkan. Perang udara itu susah. High cost. High cost, kemudian minimum result. Oke. Gitu. High cost sangat besar, apalagi sistem TAD, sistem Phantom, rudal segala macam itu sangat besar. Sedangkan targetnya belum tentu kemudian berhasil dihancurkan. Seperti kemarin terjadi malah fasilitas sipil, fasilitas umum, fasilitas publik gitu. Maka kemudian mau tidak mau Donald Trump akan membuka opsi melakukan perang darat. Tetapi lagi-lagi ini biayanya sangat mahal juga. Ingat Bang, Iran itu bukan Irak. Iran punya populasi 3 kali lebih banyak dari Irak ketika 2003 saat Amerika Serikat melakukan invasi. Oke. Kemudian Iran itu 4 kali lebih luas daripada Irak. Ya. Kemudian Iran dia punya milisi, dia punya pengalaman perang. Ya. Sedangkan kalau dibilang di Irak ya itu ketumpuan dari kepemimpinan hanya di Saddam Hussein. Dia nggak punya milisi-milisi yang nge-backup Saddam Hussein. Nah, Dan tidak militan ya? dan tidak militan. Makanya kan ketika Saddam Hussein jatuh relatif tidak ada perlawanan juga. Iya, langsung kekuasaannya direbut. Iya, dari kelompok milisi-milisi buatan Saddam Hussein ya kan, OLS ex partai Ba'ath yang sana kan tidak kemudian melakukan serangan yang berarti kepada Amerika Serikat gitu. Malah tuh kayak model kayak Al-Qaeda ya kan melakukan perlawanan, makanya kan sampai 2011. Nah, ini Iran itu bukan Irak, Bang. Ya, kalau kita hitung-hitung matematis saja, Bang, kalau Amerika Serikat itu habis $2 triliun dengan wilayah seperti Irak yang lebih kecil, 4 kali lipat lebih kecil daripada Iran, kita pakai matematika kasar aja Bang, $2 triliun dikali 4, 8 triliun, iya tadi 8 triliun US dollar. Itu setara dengan sekitar 200.000 triliun. Kalau dia melakukan serangan darat ya? Kalau dia melakukan serangan darat. Belum lagi dari mana dia serangan darat. Resikonya lebih tinggi? Lebih tinggi. Dia paling menurut saya itu dari Irak. Karena pemerintah Irak sekarang itu kan pemerintahan yang nggak punya power apa-apa terhadap Amerika Serikat gitu. Tapi kan Bang, kalau di Irak itu juga banyak milisi-milisinya Iran kan? Itu dia. Nah, kemungkinan ini akan dihajar dulu dari milisi-milisinya pro-Iran. Ya. Ada namanya PMF, Bang, Popular Mobilization Forces. Di Irak ini, Bang, ini marja Syiahnya tuh beda sama Iran. Saya kebetulan sekolah, kuliah, teman saya itu orang Syiah Irak sama Syiah Iran. Sekelas saya tuh.
Gitu ya. Jadi beda. Jadi beda. Kalau Syiah Irak ini kebanyakan domestik, Bang. Domestik. Nggak cawe-cawe isu Timur Tengah. Marjannya Ali Sistani, Muqtada al-Sadr. Ya, Muqtada al-Sadr. Iya, kan dia nggak pernah tuh nggak kayak Houthi, nggak kayak Hizbullah kayak gitu ya. Tetapi di Irak itu juga ada faksi Syiah yang lebih kepada ke Iran, yaitu Popular Mobilization Forces. Ini sebenarnya nggak terlalu akur, Bang, dua kelompok ini. Ya, bahkan terlibat konflik tahun 2022 itu bunuh-bunuhan. Oke. Kayak gitu ya, seperti itu. Gitu. Tetapi ini kemungkinan PMF ini akan dimanfaatkan oleh Iran untuk membendung pasukan Amerika Serikat masuk ke Iran. Gitu. Dan jangan lupa, Amerika Serikat kemungkinan, Bang, itu tidak langsung turun. Dia pakai tentara swasta. Oke, para kontraktor. Karena kenapa? Di Irak itu ada sekitar 8.000 sampai 10.000 milisi Kurdi Iran yang kontra sama Iran. Oke. Dan mereka sekarang udah mengatakan kami siap untuk berperang dengan pemerintah Iran. Jadi ini diadu nih, Kurdi sama Iran. Persis dengan Kurdi diadu sama Suriah dulu. Iya. Di Suriah gitu. Nah ini kemungkinan dia akan mendorong dulu pasukan kecil ini berperang ke Iran. Kemudian ketika terjadi konflik semakin luas, Amerika bisa masuk. Ya, tetapi lagi-lagi ini cost-nya sangat mahal. Dan bahkan bisa menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat besar, Bang. Kalau perang Irak saja 500.000 orang tewas, ya, perang Iran menurut saya ini bisa sampai jutaan. Dan ongkos kematian tentara Amerika juga akan semakin banyak. Dan itu akan menimbulkan gejolak domestik di Amerika. Sekarang aja udah gejolak. Udah banyak protes di Amerika kan, yang kemudian Donald Trump itu memperluas perang sampai ke Iran, mengirim pasukan ke Iran. Saya tidak begitu yakin yang mati itu 7. Oh iya. Yang mati 7. Ya mungkin puluhan lah. Itu yang sudah mati. Cuma disembunyikan. Semua disembunyikan, kan, disensor ya kan. Iya. Kayak gitu. Tapi pasti banyak dan itu pasti menimbulkan. Ingat, Bang, sekarang masyarakat Amerika itu masih trauma perang Irak. Masih banyak keluarga-keluarga janda tentara Amerika Serikat ke Irak yang itu sekarang mengalami trauma dan pukulan sangat besar. Ya, karena apa? Ini perang yang ternyata dibuat oleh Republik, bukan perang demi keselamatan warga Amerika. Karena WMD, Mass Weapon Destruction itu, senjata pemusnah massal itu tidak ditemukan sampai sekarang. Senjata pemusnah. Senjata pemusnah. Dan sekarang kan dia pakai logika yang sama nih. Iran tuh punya rudal balistik yang akan diluncurkan sampai ke Washington, Bang. Itu kan juga menurut saya mengada-ngada. Iya. Karena Iran ke Washington tuh 10.000 kilometer, Bang. Iya. Jauh sekali. Impossible. Bang, ini kan menarik kalau kita lihat Amerika itu kan sebenarnya juga kalah di Afgan ya oleh Taliban. Iya. Karena kalau kita lihat medan geografinya di Afgan itu luar biasa. Betul. Gunung terjal, lembah. Apakah di Iran juga medannya seperti itu, Persis Bang? sama. Persis sama. Yang itu kemudian meningkatkan potensi kekalahan tentara Amerika Serikat ketika perang ke Iran. Ingat, Iran itu 90 juta, Bang, penduduknya. Beda sama Taliban yang mungkin 20 ya atau kurang seperti itu. Irak juga 30, 2003 ya, sekarang udah 45 juta. Ini beda, Bang, ini 90. Dan 90 juta ini siap dipersenjatai kan. Iya. Bang, siap senjatai. Militan semua ya. Ya kalau kemarin mereka itu kumpul di alun-alunnya Iran, ada serangan dari Israel kan mereka malah nggak bubar itu. Iya, makanya saya kok orang kayak, dan di negara kayak tidak ada masalah kan. Iya, karena dia karakter sudah disiapkan perang, Bang. Kayak nggak ada ketakutan ya. Kayak ketakutan. Karena ya bahasanya kami tidak ada pilihan, merdeka atau mati. Sama kayak kita zaman Indonesia dulu kan. Ini ya Belanda udah keren, kita kan cuma pakai apa, Bang? Kalau bahasa dulu bambu runcing. Batu, Bang, masih mending. Bahkan dibilang tuh serangan Belanda ke Surabaya itu sebenarnya tawuran. Karena kiai santri kita cuma pakai batu gitu, kayak intifado. Kayak saudara-saudara kita di Palestina, kayak di Palestina kayak gitu. Tetapi kan ternyata terbukti mereka masih terusir Belanda itu. Ya. Dan ini kemudian akan mengulangi skenario yang sama. Menurut saya kalau dalam kasus Iran itu mungkin sepuluhan ribu atau tentara Amerika Serikat yang tewas, ini bisa lebih besar ya, Bang. Bisa 100.000 kalau benar-benar total war. Gitu. Bang Bisaro, apa yang kita bisa ambil dari hikmah pertempuran ini antara Iran dan Amerika bersama Israel? Ini kan kalau kita lihat bahwa perang ini susah diprediksi kapan berakhirnya. Apakah kemungkinan besar memang pada akhirnya nanti Amerika menyatakan sesuatu seperti yang dilakukan di Afgan, dia akhirnya pergi. Terbaru nih, footage di media-media muncul, Bang, ada dugaan penggunaan nuklir oleh Amerika Serikat di Iran. Karena dia udah frustrasi ya? Iya, karena kemarin tuh ada bom yang kemudian setelah dari bom itu membentuk awan jamur, Bang. Di quote, ya, membentuk awan jamur. Kalau kita bicara teori nuklir, Bang, standar bisa dianggap sebagai bom nuklir, Bang. Dia itu ketinggian asapnya, Bang, 12 kiloton.
Oke. Atau setara dengan 10 sampai 12 kilometer. Itu persis ketika di Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Oke. Gitu. Kalau Nagasaki itu 20 kiloton sekitar 15 sampai 20 kilometer. Kemarin tuh udah terbentuk awan jamur, Bang. Saya memang belum bisa memastikan, Bang, ini apakah bom nuklir atau tidak. Tetapi kalau ini terjadi, ini bisa mengarah kepada perang nuklir. Dan emisi, tadi kemudian menyambung pertanyaan Abang, apa yang bisa kita buat sekarang? Sayangnya, Bang, saya tetap hormat pemerintah, tapi kita nggak punya daya tawar di Timur Tengah. Bargaining position lemah. Kita nggak punya bargaining position. Cina punya, Bang, karena dia punya aset ekonomi di Timur Tengah. Dia bisa bilang stop kalau memang Iran sama Teluk itu bertarung, ya, karena dia punya investasi di sana. Kita nggak punya apa-apa, Bang. Kita selama ini mohon maaf, Bang, ya, di era Jokowi kita lebih banyak diplomasi memburu cuan. Bukan diplomasi bebas aktif atau perdamaian, Bang. Memburu cuan, ya. Iya. Soekarno kenapa disegani oleh berbagai kalangan, Bang? Karena dia punya visi yang sangat kuat, anti-imperialisme, anti-kolonialisme. Makanya ketika bikin konfederasi Afrika, India datang, Burma datang, Palestina datang, Cina datang, Afrika datang, Latin datang, Bang. Pertanyaan, apakah pemerintah kita punya kapasitas seperti itu? Iya, iya. Gitu. Ya, ini yang menurut saya menjadi pelajaran. Dan paling penting juga, kita harus menguatkan teknologi, Bang. Iran berani seperti ini karena dia sudah pede. Dia punya teknologi. Ya. Dan bagi saya, Bang, Iran punya nuklir. Punya nuklir. Cuma dia sembunyikan, ya. Karena banyak sekali penelitian-penelitian rahasia yang dilakukan oleh Iran. Iya, iya. Karena, tapi gini, Bang, ya dia nggak ada pilihan. Iya, dia untuk mempertahankan diri. Karena Israel punya nuklir. Iya, dan nggak pernah dipersoalkan. Nggak pernah dipersoalkan, nggak pernah dipublish. Iya, Israel iya. punya 90 huludak nuklir. Oke. Israel. Itu yang membuat negara-negara Arab, Bang, itu takut sama Israel. Karena dia punya. Nah, Iran ini punya nuklir, Bang. Dia punya bargaining. Gitu. Nah, kita tuh selama kita cuma kayak retorika lah, Bang. NKRI harga mati. Ya kan? Kemudian Nasionalisme. hidup Pak Jokowi gitu. Israel, Amerika nggak takut itu. Sama kita, ya. Karena dia tahu postur kemampuannya seperti apa. Saya kerja di Turki, Bang. Tiba-tiba editor saya bilang gini. Saya kan kritis sama Amerika, ya. Dia bilang, Pizarro, kamu tuh jangan belagu ngelawan Amerika petantang tenteng. Kamu punya kualitas yang sama sama mereka. Kalau kamu punya kualitas yang sama mereka, kita baru bisa memusuhkan dada. Itu dilakukan oleh Turki, Bang. Dia melakukan modernisasi alutsista sekarang. Dia sekarang udah punya jet tempur generasi kelima, Bang. Kaan itu. Iya, iya. Bahkan dulu ketika orang Turki datang ke Indonesia, Bang, dari Turkish Aerospace Industries, datang ke BPPT, Bang. Dulu ada teman saya yang nganter. Ketawa dia. Orang Turki itu nawarin drone ke BPPT. Dan orang BPPT heran, Bang. Ini drone yang dulu uji coba bareng sama kita bikinnya. Dia jadi kok kita enggak. Karena setelah Iran, menurut saya, itu Turki yang akan disikat. Karena itu dia jadi ancaman bagi Israel juga, ya. Benalu di Timur Tengah. Sekarang itu. Ya. Makanya kan dia tidak mengizinkan pasukan Turki masuk ke Gaza, kan? Tadi kan Turki siap, saya akan siap masuk ke jalur Gaza. Tapi bagi Israel, wah, kalau dia masuk ke Gaza ini bukan melucuti Hamas, tapi memperkuat Hamas. Mempersenjatai. Beda dengan Indonesia. Indonesia, Bang. Banyak Tiongkok kita lihat kan punya peran yang sangat signifikan dalam perang ini seharusnya. Betul, iya. Apakah kira-kira pada akhirnya, tadi kan Abang bilang ada kemungkinan kalau Trump sudah frustrasi, akhirnya tombol nuklir yang bisa berbicara. Iya. Apakah kalau itu terjadi, Tiongkok juga akan melakukan langkah-langkah dalam membela kepentingannya di Timur Tengah? Kalau Tiongkok gini, Bang, konsep politik Tiongkok gini. Dia itu tidak akan membakar negara dia demi satu negara. Itu yang kenapa kemudian Tiongkok sekarang lebih kepada memasok drone intelijen kepada Iran, Oke. gitu. Karena itu akan membakar Tiongkok, gitu ya. Tapi jangan lupa, Bang, kalau perang nuklir dampaknya itu nggak hanya ke Iran, dampaknya ke kawasan Timur Tengah. Oke. Dan Timur Tengah itu pasarnya bagi Tiongkok. Tiongkok ini menarik. Orang mengatakan Cina itu kuatnya itu ekonominya di Timur Tengah itu ke Iran. Oke. Nggak begitu, Bang. Di Iran itu investasi dia cuma 14 miliar. Di negara-negara Teluk, Bang, 214 miliar. Oke. Lebih banyak justru di Timur Tengah. Investasi dia lebih banyak di Saudi dan juga di Uni Emirat Arab. Tapi kalau ini perang kan, ini kan membakar rumah dia nih. Apalagi kemudian nuklir, dampaknya juga pasti akan ke Cina. Dan kalau itu terjadi, Bang, menurut saya, ini akan menjadi tanda perang dunia ketiga. Sudah nuklir nggak ada punya pilihan, Bang. Dan Cina juga memiliki huludak nuklir sampai ribuan. Ya. Bahkan potensi sekarang terjadi perang dunia, Bang, ya. Menurut saya perang minimal ini perang skala negara-negara besar, ya. Ya. Ini sudah semakin terbuka. Kita lihat Amerika Serikat sudah memindahkan rudal dia kepada wilayah Timur Tengah. Ya, yang tadinya di Korsel. Yang tadi Korsel. Ya. Korsel sekarang udah hopeless, Bang. Ketakutan dia. Depan dia Kim Jong Un pula Iya. yang punya nuklir. Iya. Ini menurut saya ketika serangan darat dilakukan kepada
Iran, Bang, bukan tidak mungkin Korea Utara untuk memecah konsentrasi Amerika nyerang Korsel. Dia gunakan kesempatan itu. Dia gunakan kesempatan ini. Karena ini, menurut saya gini, karena kan di blok timur itu, Bang, udah ada pemikiran. Sejauh mana sih solidaritas blok timur ini masih ada. Karena Venezuela relatif mereka tidak melakukan banyak hal, gitu ya. Kemudian Iran, nah Iran masalah ini kan pertaruhan lebih strategis. Ya, dia kawasan di Timur Tengah yang memasok minyak mentah ke Cina secara dominan. Ya, kayak gitu ya. Makanya kan Selat Hormuz ditutup, tapi sama Cina masih dibuka, Bang, sama Rusia. Gitu. Nah, kalau ini terjadi menurut saya perang, kemudian Cina menurut saya akan masuk. Kalau itu memang berdampak terhadap ekonomi dan eksistensi mereka. Ya, ingat, Bang, perang nuklir selama ini dihindari oleh berbagai negara karena dampaknya tidak hanya kepada mereka. Dampaknya kepada dunia internasional, termasuk di Indonesia. Kita dikelilingi oleh negara nuklir loh, Bang. Kita lihat, di atas kita ada Cina, Bang. Di bawah ada Australia yang dia bikin kapal tempur bersenjata nuklir, walaupun dia mengklaim ini bukan nuklir. Ya, kita cuma punya MBG. Itu punya MBG, Bang. Makanya itu saya lihat kenapa diplomasi Indonesia itu tidak begitu banyak berpengaruh. Oke lah, kita pemerintah kita apresiasi mau membuka jalan perdamaian, tapi kita nggak punya leverage, Bang. Nggak punya leverage ya. Itu. Kan banyak misalkan ya beberapa tokoh-tokoh ini bilang ke saya, Bang, ya, yang mendukung masuk BOP Indonesia, Bang, ya. Itu kan Turki aja masuk, Qatar aja masuk. Saya bilang jangan lupa Turki itu negara NATO. Ya kayak gitu. Dia negara NATO dan dia bisa punya pengaruh kepada Amerika Serikat, gitu ya. Dan Turki itu gini, walaupun dia masuk ke situ, Bang, lihat, Bang, Erdogan pernah datang nggak? Nggak pernah itu. Nggak disuruh begini nih. Nggak disuruh begini, kertas kayak gitu ya. Good boy-nya Amerika. Iya, good boy Amerika kan gitu. Dia nggak pernah gitu, Bang. Dia nggak pernah datang. Berkali-kali itu di Davos nggak datang. Kemarin di Washington juga tidak datang. Artinya apa? Kalau saya bisa bicara empat mata sama Trump, ngapain saya masuk forum yang lebih banyak orangnya? Kan saya bisa ngomong empat mata sama Trump. Saya anggota NATO, saya punya leverage kepada Amerika, ngapain saya kemudian masuk ke forum multilateral yang lebih banyak ini? Apalagi itu dikendalikan Trump sepenuhnya. Gitu. Jadi Turki punya bargaining position. Bargaining position. Nah, karena apa? Dia pemain di Timur Tengah, Bang. Mereka itu dia menjadi, bahkan negosiasi perdamaian Rusia sama Ukraina itu kan di Turki. Qatar, bahkan sekecil-kecil itu, Bang. Qatar ya, yang cuma sebesar Sukabumi ya. China, Taliban Amerika. Dia punya power. Kalau dia ngomong sama Amerika tuh masih ada gitu. Masih didengar sedikit. Masih didengar gitu. Dan dia kan negara kaya minyak. Nah ini menurut saya menjadi tantangan serius perang Iran ini, Bang. Itu dampaknya tidak hanya ke Timur Tengah, dampaknya juga kepada sejauh mana sebenarnya diplomasi kita tuh dilakukan sih, Bang. Kita nggak ada kutukan loh keserangan Israel ke Iran loh, Bang. Kita hanya menyesalkan loh. Kita kutukan. Itu kan dan itu menurut saya itulah kelemahan pemerintah Indonesia. Dia nggak mengutuk bahwa serangan itu adalah bentuk agresi. Kan agresi nih, Bang. Betul. Karena tidak ada mandat kan? Iya, ini kan bentuk pelanggaran hukum internasional. Dan kalau kita lihat konsep, sebetulnya saya disertasi saya, Bang, tentang sejarah polugri di Indonesia, Bang. Gitu ya. Kalau kita lihat ya, ini agak bergeser sudah dari prinsip politik bebas aktif Indonesia. Menurut saya. Ya, kenapa? Kita untuk pertama kalinya, Bang, kita mulai ngeblok. Gitu ya. Perjanjian dagang kita dengan Amerika Serikat kan menyaratkan Indonesia mengikuti langgam politiknya polugrinya Amerika. Ketika mereka memboikot pada suatu negara, kita juga harus ikut. Artinya kita diatur, kita mau berhubungan kemana saja. Nanti ke Cina tidak boleh, ke Rusia tidak boleh, dan apalagi, Bang, nanti kita pendukung Palestina dan Trump itu anti pejuang. Kita juga mengikuti dong skenario mereka. Ya. Nanti kita ikut-ikutin melucuti saudara-saudara di Hamas. Itu yang paling bahaya. Teman-teman Gaza, Bang, saya masih aktif WhatsApp, Bang. Ya. Mereka ada pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan mengingatkan kepada kelompok-kelompok yang ada untuk tidak mengganggu skenario perdamaian di Gaza. Pakai bahasa grup loh, Bang, bukan country. Teman-teman Gaza bertanya sama saya, apakah yang dimaksud ini resisten grup kami dari pernyataan Pak Prabowo? Karena dia memakai kata kelompok. Iya, betul. Kayak gitu ya. Jadi bisa jadi dia tujukan buat teman-teman Hamas dan Jihad Islamiyah. Jihad Islami, PFLP, dan lain sebagainya gitu. Karena tidak memakai kata negara. Ini ada kekhawatiran dari diri mereka. Gitu ya. Apalagi kemudian ketika nanti para TNI ini diterjun ke jalur Gaza, Bang. Dan itu sama saja berhadapan dengan Hamas kalau kayak begitu. Padahal jangan lupa, Hamas ini kan entitas negara karena dia kan partai politik juga. Partai politik dan dia pemenang pemilu. Pemenang pemilu. Tapi tidak diakui oleh Amerika. Kayak gitu.
Ya, ini yang makanya Bang di ISF ini Bang rata-rata kan negara-negara yang dipimpin Bang, yang dikirim itu negara-negara yang bisa dibilang itu takluk sama Amerika. Kosovo Bang. Iya. Mau ngomong apa Kosovo sama Amerika? Iya. Itu di Eropa juga negara nggak punya kekuatan, negara Balkan. Betul. Albania juga Bang. Iya. Itu bukan negara yang kuat. Iya. Jadi sengaja dipilih sama Trump, bukan sengaja dipilih sama Trump. Kan Trump itu menyebar proposal ke 70 negara Bang. Iya. Siapa yang mau ikut ISF dan ikut masuk ke Gaza. Yang respon cuma negara-negara kecil begini ya. Kosovo, Kazakhstan, Albania. Bang Samad coba yang pernah sering keluar negeri Bang ya. Apakah negara-negara ini punya daya power Bang? Iya betul. Saya menganggapnya ini sebenarnya negara-negara satelitnya Amerika. Iya itu kan negara-negara pecahan Yugoslavia kan? Iya, negara pecahan Yugoslavia. Iya, negara-negara Balkan. Negara-negara Balkan. Gitu. Cuman agar menutupi kesannya ini bukan orang-orang negara-negara yang memang menginduk Amerika, ditaruhlah Indonesia. Biar kesan ini negara muslim terbesar udah ada loh di sini loh. Iya. Dan menutupi fakta-fakta negara-negara kecil ini Bang. Dan ironinya Bang Pizarro, kita bangga berada di situ. Gitu. Karena gini Bang, saya di Timur Tengah tuh nggak ada diskursus masyarakat Timur Tengah atau pemerintah mereka tuh yang tentang biopik. Di kita doang kan ramainya. Di Turki anteng-anteng aja tuh. Bahkan kan abang di Malaysia kan nggak mau masuk ke situ. Malaysia juga nggak mau. Kenapa? Malaysia mengatakan tidak ada hak Palestina di sana. Iya. Kan selalu mengatakan, tapi kan itu ada Palestina, ada program Palestina. Ingat Bang, itu nggak equal Bang. Iya. Lembaga itu, komite administratif untuk Gaza itu, ya, itu hanya mengurusi administratif saja dan dia di bawah Trump. Dia nggak equal sama dengan negara yang lain. Ya. Bahkan sampai sekarang Bang, itu kelompok administratif Gaza itu tidak diizinkan masuk ke Gaza oleh Israel sampai sekarang. Oke, Bung Pizarro, luar biasa. Mudah-mudahan mencerahkan, bicara ya, mengedukasi dan sekaligus yang terpenting menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata. Betul, Bang Samad. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.